Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Bab 5667 mendominasi prasasti. Senior, kami baru saja bekerja sama. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami berutang budi padamu? Setidaknya kami memiliki hubungan yang jelas dan tidak berutang pada orang lain, kata Chu Feng. Terserah aku. Kalau aku bilang aku berutang, aku berutang. Jangan putus denganku, bocah cilik, hantu kecil, jangan berdebat dengan wanita. Apakah kamu mendengarku? Kata Xia Xingchen dengan nada mengancam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali. Oke, jangan tinta, tunjukkan pergelangan tanganmu. Sambil berbicara, dia meraih pergelangan tangan Xia Xingchen lagi. Dia ingin melihat apakah dia bisa membantu Xia Xingchen menyingkirkan ancaman ini. Bisakah kamu mengeluarkannya? Xia Xingchen juga melihat niat Chu Feng. Kultivasi saya saat ini tidak cukup. Chu Feng sampai pada suatu kesimpulan setelah beberapa pengamatan. Benda ini rumit sekali, jika itu orang lain, tidak mungkin mengeluarkannya kecuali ia memiliki kekuatan yang mutlak. Tetapi karena benda inilah yang diakui ayahnya sebagai pemiliknya, dan dia memiliki cahaya dari darah ayahnya, bahkan jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi dari penindasan absolut, dia masih bisa mengeluarkannya. Tapi setidaknya Anda harus berada di alam dewa sejati yang tidak mungkin sekarang. Mengapa kamu tidak memanggil ayahmu? Kata Xia Xingchen. Senior, aku benar-benar tidak akan berbohong padamu kali ini, dan aku tidak tahu di mana ayahku berada, kata Chu Feng. Oh, itu benar, ayahmu seharusnya tidak berada di sisimu, kalau tidak, mengapa dia melihatmu diintimidasi? Xia Xingchen tersenyum, dan segera menarik tangannya dari tangan Chu Feng. Tapi tidak apa-apa, hal ini sebenarnya bukan ancaman bagiku. Selama ayahmu tidak menyakitiku, itu tidak akan menyakitiku, kata Xia Xingchen. Senior, berapa umur ayahku ketika dia melihatmu, dan berapa tingkat kultivasinya? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu menanyakan semuanya padaku? Kenapa kamu tidak bertanya saja pada ayahmu ketika kamu berbalik? Kamu tidak mengenal ayahmu dengan baik, kan? Xia Xingchen bertanya. Aku jarang melihat ayahku, kata Chu Feng. Tidak heran kamu begitu penasaran. Sebenarnya, aku juga cukup penasaran. Tingkat kultivasi ayahmu saat ini, tetapi kamu tidak boleh mengetahuinya. Tanya Xia Xingchen. Memang, Chu Feng menunjukkan senyum malu. Ayahmu cukup besar, anak yang luar biasa. Dia bahkan tidak membawanya bersamanya. Xia Xingchen sedikit mengeluh. Ayahku punya idenya sendiri, kata Chu Feng. Dia tidak melindungimu, tetapi kamu melindunginya. Terlihat bahwa kamu tidak hanya setia, tetapi juga berbakti. Xia Xingchen memandang Chu Feng dan tersenyum. Ia merupakan orang yang suka tertawa, namun melihat senyuman Chu Feng kali ini berbeda dengan senyuman saat pertama kali bertemu dengan Chu Feng. Senior, mengapa kamu meninggalkan sekte langit surgawi? Tanya Chu Feng. Kenapa, setelah kamu penasaran dengan hubunganku dengan ayahmu, kamu penasaran denganku lagi? Kata Xia Xingchen. Bukankah ini mempedulikanmu? Bagaimana kita bisa dianggap sebagai teman hidup dan mati? Tapi senior tidak mau mengatakannya, jadi saya pasti tidak akan memaksanya, kata Chu Feng. Sebenarnya, bukan apa-apa. Orang tua dari sekte langit surgawi telah menyukaiku. Bukankah dia mengatakan bahwa di zaman para dewa, junior sangat penting? Tapi keturunannya semakin membaik, jadi dia ingin aku memberinya bayi dengan bakat bagus. Saya menolak dan melarikan diri. Adapun fakta bahwa teknik keabadian surgawi yang kita latih belum lengkap, dialah yang memberitahuku.
Dia mengatakan bahwa selama aku menikah dengannya, dia akan mengajariku hukum surgawi yang lengkap, kata Xia Xingchen. Orang tua yang disebutkan oleh seniornya adalah Master Sekte Langit Surgawi. Tanya Chu Feng. Siapa yang berani selain dia? Kata Xia Xingchen. Benar, senior, jangan khawatir, saya akan merahasiakannya, namun, senior bahkan tidak meremehkan Master Sekte Langit Surgawi, jadi mungkinkah dia juga memiliki kekasih? Kata Chu Feng. Tidak, aku belum pernah bertemu orang yang bisa membuat jantungku berdebar kencang seumur hidupku, tidak mungkin, senior. Apakah kamu belum pernah bertemu seseorang yang membuatmu tertarik? Tanya Chu Feng. Bukankah ini normal? Pernahkah kamu mengalaminya sebelumnya? Tanya Xia Xingchen. Saya pernah menemukannya sebelumnya, kata Chu Feng. Bocah cilik, pernahkah kamu bertemu? Xia Xingchen sedikit terkejut. Saya sudah tidak muda lagi. Jika saya tidak berlatih, saya akan dianggap sudah tua. Orang-orang biasa seusia saya memiliki beberapa anak, dan mereka yang menikah dini bisa menjadi kakek, kata Chu Feng. Sepertinya masuk akal. Meski kamu masih anak-anak di dunia pencaksilat, orang biasa tanpa pencaksilat hanya punya umur puluhan tahun. Menurut logika mereka, kamu memang tidak muda lagi. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana perasaan hatimu? Xia Xingchen bertanya. Jika seseorang bisa membuat hatiku tergerak, maka di mataku, dia akan menjadi sangat istimewa. Saat kamu melihatnya, kamu akan bahagia. Dan saat kamu memikirkannya, kamu juga akan bahagia. Saat kamu memikirkannya dan apa yang kamu alami bersamanya, tanpa sadar kamu akan tersenyum. Ketika aku tidak bisa melihatnya, aku akan merindukannya, sangat ingin bertemu dengannya, dan ingin selalu bersama. Keengganan seperti itu akan membuat hati dan hidung kita masam. Berbeda sekali dengan berpisah dengan teman, kata Chu Feng. Apakah ini detak jantung? Tanya Xia Xingchen. Hanya orang yang berdebar-debar yang bisa membiarkan saya melakukan ini. Saya tidak tahu tentang orang lain, tapi saya tetap seperti ini, kata Chu Feng. Kalau begitu aku belum pernah bertemu seseorang yang membuatku bersemangat, kata Xia Xingchen. Senior memang luar biasa, wajar jika memiliki standar tinggi dalam memilih pasangan, tapi jangan panik, Anda akan selalu bertemu mereka, kata Chu Feng. Jangan panik, aku tidak peduli sama sekali, kata Xia Xingchen, dan segera memikirkan sesuatu, dia menarik Chu Feng dan berjalan keluar. Tinggalkan di sini dulu lalu mengobrol, Xia Xingchen membawa Chu Feng dan pergi dari sini sambil berbicara. Setelah meninggalkan Istana Batu, Xia Xingchen memandang Chu Feng. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Jika tidak, mengapa tidak ikuti saya? Kemana senior pergi? Tanya Chu Feng. Entahlah, akhirnya aku bebas, berkeliaran, melakukan apapun yang aku mau, tanpa tujuan yang pasti, kata Xia Xingchen. Junior ini memiliki hal lain untuk dilakukan, dan aku akan berjalan-jalan dengan senior ketika aku memiliki kesempatan di masa depan, kata Chu Feng. Ayahmu tidak ada di sisimu. Kamu telah menyinggung sekte langit surgawi, ikuti aku agar aman, kata Xia Xingchen. Apakah mereka akan menginginkanku? Tanya Chu Feng. Karena mukanya, mungkin tidak, tapi kemungkinan besar mereka akan memburu mereka secara diam-diam, kata Xia Xingchen. Tidak masalah, saya telah diburu sejak kecil, dan saya tidak terbiasa diburu oleh siapapun, kata Chu Feng. Kamu bocah, kamu benar-benar miskin. Jika itu masalahnya, ucapkan selamat tinggal di sini. Tanya Xia Xingchen. Akan ada periode nanti, Chu Feng mengepalkan tinjunya dan berkata. Selamat tinggal, Xia Xingchen berdiri dari langit saat dia berbicara, dan meninggalkan tempat ini dengan sangat anggun. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata,
Dia sudah jauh dari Chu Feng, tapi tiba-tiba dia berhenti. Apa yang terjadi? Perasaan masam ini. Mata Xia Xingchen berkedip-kedip, merasa tidak bisa dipercaya. Dia mengira dia terluka, jadi dia buru-buru berhenti, mengambil obat mujarab, dan mengatur formasi. Namun percuma saja, hatinya masih diliputi perasaan masam itu, sangat tidak nyaman. Ini seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting, yang membuatnya sedih dan sangat tertekan. Tapi semuanya berjalan baik untuknya. Dia tidak hanya meninggalkan sekte langit surgawi, tetapi sekarang dia telah menguasai seni surgawi yang sebenarnya dari langit surgawi. Bahkan di alam dewa sejati, dia dapat meningkatkan kultivasinya ke peringkat ketiga. Saya seharusnya sangat gembira. Ketika dia bingung, dia menoleh tanpa sadar dan melihat ke arah di mana dia berpisah dari Chu Feng sebelumnya. Mengingat pengalaman barusan, suasana hati yang tertekan akhirnya mereda, dan bahkan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jadi, dia menatapnya sebentar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Tidak mungkin? Mungkinkah aku? Adapun Chu Feng, dia berpura-pura pergi, tapi segera kembali ke Istana Batu. Chu Feng harus kembali ke Tanah Rahasia 9 Surga untuk menyelesaikan uji coba memasuki Istana Suci 7 Alam. Sebelum dia sampai di gerbang raksasa, meskipun gerbang raksasa ini benar-benar berbeda dari gerbang raksasa misterius di Tanah Rahasia 9 Surga. Namun ketika Chu Feng mengatur formasi untuk membuka pintu raksasa misterius, pintu raksasa itu juga bereaksi. Tebakan Chu Feng benar, ini memang formasi teleportasi. Formasi berhasil dibuka, dan Chu Feng memasuki terowongan teleportasi yang cepat dan luar biasa lagi. 1 jam kemudian, Chu Feng akhirnya keluar dari terowongan teleportasi. Hanya saja Chu Feng tidak kembali ke lokasi di mana gerbang raksasa misterius itu berada. Ia memasuki hutan kuno. Semua bunga, tumbuhan dan pepohonan di hutan ini bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda, indah dan indah, seperti mimpi. Tapi yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah 3 loh batu. Ketiga prasasti itu semuanya setinggi langit, seperti 3 tangga, berdiri di antara langit dan bumi. Tablet batu pertama telah pecah, penuh retakan, dan isi di dalamnya tidak terlihat sama sekali. Di atas prasasti ketiga terdapat 4 karakter besar pada prasasti dominasi, namun bagian bawahnya kosong. Di atas prasasti kedua juga terdapat 4 karakter besar pada prasasti master, namun terdapat nama di bawahnya. Sebanyak 6 nama. Yang pertama, King Jiu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita alur novel berikutnya di Dunia Novel.